Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 26 Oktober 2024. Happy weekend untuk kita semua. Wah, duduknya kayak orang mau yoga. Inhale, exhale. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 9. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan telah berfirman, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertaubatannya supaya ia hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun lamanya aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon itu. Untuk apa pohon itu hidup di tanah dengan percuma? Pengurus kebun itu menjawab, Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah, jika tidak tebanglah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, Shalom. Anak zaman sekarang ini ya, sukanya healing untuk melakukan apa yang menjadi kegemarannya. Mereka menuntut me time, karena kalau tidak melakukan healing dan me time, mereka akan kena mentalnya mudah sakit, mudah terganggu. Baik juga saya kira untuk melakukan healing, melakukan kegemaran dan punya waktu pribadi. Namun jangan sampai seluruh waktu dihabiskan untuk pribadi sehingga orang menjadi tidak lagi produktif. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini, beberapa orang datang kepada Yesus dengan kabar bahwa orang-orang Galilea telah dibunuh oleh Pilatus. Dan Yesus memberi jawaban atas kabar itu dengan menyebut 2 tempat, yakni Galilea dan Yerusalem. Ada apa dengan kedua tempat ini? Dari kedua tempat ini kita dapat belajar tentang 2 tipe dosa. Pertama adalah tempat yang disebut Yesus, Galilea. Orang-orang Galilea hidup di daerah yang subur. Di tempat ini banyak sekali terjadi masalah sosial. Salah satunya adalah ketimpangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Yang kaya adalah orang-orang yang punya peluang menguasai pertanian dan bisnis. Sebaliknya, yang miskin, yang tidak punya kesempatan apapun. Maka situasi yang terjadi adalah yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin tersingkir. Si kaya mengabaikan orang lain dan memusatkan perhatian pada kehidupan mereka sendiri. Inilah karakter dosa yang pertama. Abai dengan sesama dan terlalu asik dengan diri sendiri. Kota kedua yang disebut oleh Yesus adalah Yerusalem.
Orang-orang Yerusalem punya bait Allah sebagai pusat peribadatan dan keagamaan bagi mereka. Namun mereka menjadi sombong karena merasa diri sebagai orang yang saleh, orang yang hidup keagamaannya paling benar. Bahkan mereka seolah-olah bisa mengatur Tuhan. Mereka menganggap diri lebih baik daripada orang yang tinggal di tempat lain. Inilah karakter dosa yang kedua, yakni merasa diri lebih baik, lebih suci, lebih saleh dibanding orang lain. Sombong. Melalui dua kota yang disebut Yesus ingin menyadarkan orang banyak untuk tidak menjadi penduduk-penduduk kota-kota itu yang telah mengalami kisah tragis dalam hidupnya sebagai pendosa melebihi orang-orang lain. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Yesus mengemukakan perumpamaan tentang pohon ara untuk menggambarkan Allah yang berbelas kasih. Allah yang senantiasa memberikan kesempatan agar manusia bertobat. Buat saya firman hari ini dalam sekali maknanya untuk kita renungkan. Ada dua karakter dosa yang saya kira bisa menjadi dosa favorit atau dosa kegemaran kita. Yang pertama adalah acuh, abai terhadap sesama, terhadap orang lain, karena kita terlalu asik dengan diri kita sendiri. Yang kedua adalah merasa diri paling baik, paling saleh dan paling suci alias sombong. Mari kita hindari dua sikap dosa yang abai terhadap sesama dan menjadi pribadi yang sombong. Kita mau bertobat sebelum terlambat. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.